Zoom malam ini. Perkenalkan, nama saya Bong Steven. Thank you Pak Dev dan Pak Robert. Luar biasa tadi ya penjelasan dari Pak Dev dan juga dari moderator kita yang sangat luar biasa, Pak Robert. Terima kasih atas waktunya buat saya bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, mungkin saya sharing dulu di awal kenapa saya bergabung di komunitas NS ini loh. Saya bergabung itu dari awal NSGP berjalan. Itu kalau nggak salah ingat, itu di bulan Maret ya, habis Imlek kan juga, kalau bulan Februari atau Maret gitu, saya lupa. Februari. Nah, itu saya diundang sama upline saya, itu Mr. Edric Chang, yang dimana lucunya Mr. Edric ini itu kenal saya baru setahun yang lalu lah, kenal saya. Itu kita pernah ketemu di Bali, dan itu pun juga cuma sekali pertemuan. Dan di NS ini, pas saya lihat ternyata itu banyak teman-teman dekat saya yang bahkan pernah satu perusahaan network bareng, itu MLM, tapi dia nggak ngajak saya. Yang ngajak saya malah si Edric Chang, tiba-tiba chat saya, Pak Bong, mau nggak ke KL nih, ada project kripto, kelihatannya bagus. Nah, kalau project investasi, mungkin saya pasti nolak ya. Tapi karena dia sebut project kripto, ya saya lihat kenapa nggak saya coba pelajarin dulu. Karena apa? Karena memang background saya sebelum di network pun juga saya emang bermain di kripto ya, udah cukup lama lah. Saya udah tahu kripto itu dari 2015, dari zaman mining Bitcoin. Terus saya pelajarin, dalemin sampai 2017, 2018 baru mulai memutuskan untuk invest di kripto, terutama waktu itu ETH token yang saya invest. Dan saya terus tuh setiap dapat active income, saya cuma bisa beli doang. Saya beli dan nggak pernah saya jual. Saya cuma kumpulin. Ya jadi uang dingin lah, uang dingin kita cicil sedikit-sedikit. Tapi kan dengan sedikit-sedikit itu jadi banyak ya. Itu saya ingat average rata-rata saya itu ngumpulin di sekitar harga Ethereum itu waktu itu 1.750.000 pada saat itu. Lalu pas all time high kan di 2021 itu sempat 40 jutaan, tapi saya nggak sempat jual ya karena sibuk waktu itu. Lalu saya sempat jual sebagian Ethereum saya itu di harga 35 jutaan. Nah, kalian bisa bayangin dari hasil itu saya bisa kebeli rumah, mobil, dan apapun lah. Banyak saya bisa hasilin dari situ. Dan dari situ juga saya mulai itu ngumpulin token-token atau koin-koin yang saya cari tahu dulu white paper-nya seperti apa, developer-nya gimana, tujuannya dibuat untuk apa. Nah, dari sini saya melihat, oh karena ini kripto, ya udah deh, saya mumpung ketemu developer ya kan. Biasanya saya kalau beli kripto itu kayak Ethereum aja, saya nggak pernah tuh ketemu sama developer ya, siapa tuh yang kurus-kurus, saya lupa lagi namanya. Siapa Pak Robert? Ethereum? Vitalik Buterin, Pak. Vitalik Buterin. Nah, Vitalik Buterin. Itu saya nggak pernah ketemu. Thank you, Pak Edo. Wah, dari situ saya pikir ya nggak ada salahnya kita lihat sistemnya seperti apa. Dan setelah saya datang ke KL, ketemu sama Dato David dan juga ketemu dengan teman-teman elit lainnya, saya lihat, wah ini kelihatannya menarik nih. Tapi kalau ditawarinnya waktu sebelumnya, yang fase pertamanya, pengenalan tentang kripto, itu yang ayam, itu saya terus terang saya nggak akan ikut. Kenapa? Karena nggak ada waktu buat namanya klik-klik, terus ntar telurnya busuk lah atau ininya rusak lah. Saya nggak suka yang kayak gitu. Tapi karena ini kripto, oh kita harus minting. Nah dari situ saya memutuskan, ya udah deh, saya coba deh spare. Orang saya main meme token aja kayak
kayak di Solana, kalau kalian tahu main di Phantom, ya mungkin ini masih banyak yang baru yang nggak ngerti ya yang tentang kripto. Tapi saya juga yakin ada beberapa di sini yang mungkin pernah tahu kayak Doge, itu termasuk meme coin. Shiba itu juga termasuk meme coin. Tapi dari 1.000 atau mungkin ya 1.000 token itu mungkin cuma satu yang bisa jackpot luar biasa. Apalagi kayak Doge. Doge itu dulunya harga cuma waktu tahun 2018, 19 itu harga masih 20 rupiah sampai 35. Sorry, itu banyak orang yang buat main tuh. Nggak ada nilainya tapi buat mainan. Sampai akhirnya pas di 2021 itu nembus sampai 10.000 lebih. Coba bayangin kalau kita cuma spend money berapa, 10 juta misalkan, atau 1 juta lah, nggak usah banyak. 1 juta di harga misalkan 30 rupiah, itu jadi misalkan jadi 9.000 rupiah aja deh. Itu udah 300 kali lipat. Benar ya? 30, 300, 9.000. Ya. Jadi 1 juta kita jadi berapa? 300 juta teman-teman. Itulah yang menarik di dunia kripto. Tapi memang semua itu proses butuh waktu. Makanya kenapa pas di sini pas saya melihat di NSGP dulu, dia perubahan, terus dia listing. Wah, ini dari awal saya ikutin yang developer. Bener gak nih omongannya? Dan ternyata bener. Dia kembangin ekosistemnya sesuai roadmap dan juga lalu dia lakukan listing. Ya, dengan cara dia melakukan vesting aja ya itu memang bagus menurut saya. Karena memang harus seperti itu. Kalau enggak, kita semua pada punya produksi token banyak, tapi nggak ditahan supply-nya, kan balik lagi. Di dunia ini kan ya perdagangan antara supply dan demand. Antara barang yang ada sama permintaan mana yang lebih besar. Kalau supply-nya terlalu besar, permintaannya dikit, yang ada harga anjlok. Sama kayak cabai lah ya kan, kalau panennya banyak tapi yang belinya dikit, harganya murah. Tapi kalau lagi musim hujan, cabenya nggak panen-panen, susah panen, akhirnya harga naik gila-gilaan. Ya, konsep di kripto kurang lebih sama seperti itu. Makanya ketika di DCF pun, saya memutuskan untuk mengambil lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Karena kalau waktu di NX itu saya cuma ikut pertama 30.000 token. Ya itu which is 3.000 dolaran lah. Tapi saya bisa menghasilkan mungkin udah lebih dari 300.000 dolar kali ya dari NSGP. Dan sekarang saya bangun lagi di DCF, modal saya juga nggak besar, cuma paling nggak nyampe 30.000 dolar. Itu pun juga udah hasil dari NS kan. Jadi ya saya selalu atur keuangan saya gimana baiknya supaya, karena saya ini penggerak pembangun network. Jadi saya pas awal mula bangun komunitas ini pun saya langsung pikirkan apa yang saya harus lakukan ya supaya ini berkembang besar. Karena kunci di kripto itu adalah komunitas. Kita harus memiliki komunitas yang besar, baru bisa token itu bernilai harganya. Tapi kalau kita nggak ada komunitas yang besar, holder yang nggak banyak, gimana buat ngangkatnya gitu kan. Selain itu gimana listing itu juga kita butuh step-step, nggak cuma satu exchange doang, nanti akan ada exchange berikutnya. Terus supaya diminati pasar gimana, bangun ekosistemnya, utility-nya, supaya apa, supaya orang tertarik, oh gue beli token ini ada fungsinya. Nah kalian bisa lihat perjalanannya kayak di CF ini. Sekarang dia mengeluarkan utilitas perihal gerbang pembayaran, yang dimana dia untuk remittance dan juga untuk remitensi dan juga cross bordering, yang dimana dari fiat ke kripto ke fiat. Kalau remittance itu dari fiat ke fiat, cuma beda negara. Nah itu kita bisa manfaatkan momentum ini kepada siapa? Saya langsung putar otak, wah ini saya punya teman-teman yang kerja di luar negeri.
untuk meringankan mereka biaya dari segi biayanya. Kenapa mereka nggak coba invest di sini? Mereka kerjakan di sini. Nanti ketika debit card ini keluar, super app-nya keluar, itu mereka bisa manfaatkan super app itu. Nah, coba kalian pikirkan kalau kita bisa mendapatkan di harga murah, dan juga sekarang tokennya masih harga murah, dan kita dapat lebih banyak. Kalau saran saya sih segera ambil kesempatan ini juga. Karena apa? Kalau kalian nggak ambil sekarang, keburu diambil orang, nanti ketika udah 6 bulan ke depan, setahun ke depan, harganya udah tiba-tiba naik. Kenapa? Karena banyak produk-produk barunya yang akan keluar. Kalian akan bilang, wah saya telat. Padahal kalian udah diinfokan dari saat ini. Seperti kayak saya waktu dulu lah perihal BNB. Saya dari 2017 itu udah tahu. Cuma saya nggak berani ambil keputusan karena nggak tahu siapa itu CZ dan sebagainya. Tapi ya alhasil apa? Ya ternyata boom, dia naik. Sekarang harganya keren banget lah itu BNB, ya kan. Nah sekarang ini ada kesempatan nih buat Bapak Ibu yang hadir di Zoom sehari ini. Ini ada token DCF untuk gerbang pembayaran yang dimana produknya itu sudah ada dan saya pun sudah trial visanya. Memang masih dalam bentuk virtual card. Saya kemarin ke ASCO, mungkin tahu ya, yang dulunya S Hardware, itu jadi ASCO. Saya beli beberapa barang lah. Terus karena saya deposit yang nggak begitu banyak buat tes, jadi saya takut terlewat kan, jadi nggak bisa. Jadi saya split deal. Saya ada videonya, yang satu saya itu sekitar 1 jutaan, yang satu sekitar 500 ribuan. Dan itu berhasil. Di hari yang sama saya langsung tes 2 pun juga bisa. Dan menariknya juga debit cardnya ini itu unlimited. Kita mau pakai berapapun juga bisa. Tinggal depositnya aja yang dicari, teman-teman. Depositnya itu kalian harus cari. Cara carinya gimana? Gabung di DCF, kita sama-sama bangun komunitas, kita perbanyak token kita lakukan peer-to-peer, dari situ kita akan dapat USDT yang banyak. Kalau nggak gitu gimana? Ya, terserah Bapak Ibu. Intinya kita cuma bisa kasih solusi seperti ini. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Dan beruntungnya Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi dari pengundang Bapak Ibu, dan saatnya kalian eksekusi, tanya ke pengundang Bapak Ibu, saya kalau mau gabung di CF bagaimana? Dan kalian rasakan nikmatnya bersama di CF dan di komunitas NS. Paling itu saja dari saya. Terima kasih semuanya, Pak Edo, Pak Robert, sama Pak Dev. Thank you. Abis ini, oh iya, abis ini ada ini. Ada salah satu leader saya yang sangat luar biasa, yang dimana dia mendukung penuh apa yang saya kerjakan. Padahal saya sama dia kenal juga, ya belum terlalu lama. Dibilang lama, ya lama juga. Lebih lama kenal sama Pak Yudi ini dibanding sama si Edric Chang. Tapi dia terus membantu saya dan dia percaya 100% dengan proyek ini juga. Nah, kita dengar dari cerita beliau lah. Kita serahkan dulu ke Pak Robert. Terima kasih Pak Robert. Itu saja dari saya. Sukses semuanya. Sukses ya. Terima kasih. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman ya. Ini ada lagi yang tidak kalah testimoni dari leader kita juga ya. Ada dari Mr. Yudi ya, kita dengan rank D2 di DCF teman-teman ya. Dia konvensional businessman, mengambil peluang ini di DCF dan sudah rank D2. Kita panggilkan saja langsung ya. Mr. Yudi, silakan. Terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman semua. Suara saya kedengar jelas nggak, Pak Robert? Ya, jelas bro. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dev, serinya luar biasa, yang sangat menginspirasi, dan terima kasih buat Pak Bong yang sudah mengajak saya ke
proyek ini. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, saya ucapkan dulu kongsi paca ya buat teman-teman sekalian yang merayakan, dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman muslim ya dan menunaikan ibadah puasa. Nah, teman-teman, background saya, perkenalkan dulu, nama saya Yudi. Nah, background saya itu di pengusaha konvensional, teman-teman ya. Saya sudah cukup malang melintang di dunia usaha. Saya dulu pernah main di farmasi, pernah di peternakan ayam, pernah di pupuk. Nah, banyaklah cerita untuk pengalaman-pengalaman berbisnis, dan ya puji Tuhan, ketika melakukan sebuah usaha, saya harus full heart, teman-teman ya. Nah, saya punya prinsip satu yang selalu saya pegang itu dulu, saya selalu pegang prinsip, jadi gini kata-katanya teman-teman ya. Jadi orang yang paling malang dalam hidup adalah bukan dia yang lahir dengan buta di kedua matanya, tapi dia yang lahir normal, tapi buta melihat masa depannya, teman-teman. Nah, ketika saya diajak ke proyek ini, saya sekarang itu sedang berbisnis di dunia terapi, teman-teman ya. Nah, ya kayak pasca stroke dan segala macam lah ya. Jadi itu sekilas, dan saya kenal kapten saya ini, Mr. Bong Stephen ini yang luar biasa. Berarti sudah dari tahun 2021 ya, kalau 2022 Pak. 2022 mungkin sekitar udah, cuman kita kenal itu apa ya, jadi ya kenal aja gitu, bukan deket ya teman-teman ya. Nah, waktu ada project bisnis produk, waktu itu beliau jadi founder. Nah, terus kemudian dia itu ngajak saya, kebetulan saya di terapi, produknya kesehatan, cuman produknya kok nggak nongol-nongol gitu kan. Nah, terus nggak lama itu saya diajakin ada project kripto. Saya bilang, yang cukup menarik ya di sini teman-teman, saya ketika melihat project kripto itu gini, karena dari pengalaman saya dulu, ada teman saya yang sempat bangun resort dari halvingnya Doge, teman-teman. Nah, yang kedua, sebentar teman-teman ya. Oke, teman-teman, sorry ya. Jadi setelah dilihat dari teman saya ini, kok Doge dari harga waktu itu 100 perak terbang jadi 10.000. Dan dia dapat momentum ketika itu waktu dia main Doge, dia bisa sampai beli resort, teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali. Saya ngeliat ini kok peluangnya bagus gitu ya. Nah, kemudian saya kan karena saya nggak punya referensi kripto gitu ya teman-teman ya, saya ya so far ini bagus gitu ya, cuman gimana ya kan gitu ya. Nah, waktu Mr. Bong ini ngajak saya, dia bilang ini project kripto. Nah, saya tahu dia itu cukup edukatif di dalam dunia cryptocurrency, dan dia orangnya itu detail, teman-teman ya. Jadi saya juga ketika cari leader nih, saya harus seperti ini nih, kan cari yang memang edukasinya bagus gitu kan, supaya saya nggak salah langkah. Saya bilang, Pak Bong, waktu itu saya ngomong sama dia, ini bisnis apa nih? Saya bilang gitu. Ini dari Malaysia bro, waduh. Saya bilang, ya kita terang-terangan aja nih, proyeknya berapa bulan? Saya bilang gitu, karena kalau udah Malaysia kan udah image-nya jelek ya teman-teman ya. Nah, terus bro, ini setelah gua dalemin, ini proyeknya oke, saya bilang gitu. Terus secara ini bosnya bagaimana? Ownernya oke, kita sudah cek backgroundnya dan cek sistemnya seperti apa, oke semua. Saya bilang, oke Pak Bom, gua jalan. Nah, tapi gua nggak bisa dipaksa ya awal mula seperti itu. Jadi ya saya hanya invest aja di awal sebenarnya. Nah, saya ngelihat waktu di project NSGP ya teman-teman ya. Jadi saya ngelihat dari Pak Bong awal mula naik N1, N2, N3, loh ini kok bisnis bener ya.
Lah, lama-kelamaan saya ajak teman saya, kok mau, ajak lagi yang lain mau. Saya sampai akhirnya waktu itu saya ke KL, saya ngelihat dan luar biasa teman-teman di sini. Semua tim elit itu semuanya kompak. Dan di sini proyek ini nggak ada yang saya bilang saya cukup banyak di proyek, cuman nggak ada yang sekompak tim yang sekarang. Saya bilang, saya ketika ketemu Pak Johan, saya bilang luar biasa nih. Kalau ngomong udah kayak titah ini ya, kayak udah udah mantep banget dah. Saya bilang, dan semuanya edukasinya benar gitu, edukatifnya benar, bahwa tidak ada yang pernah menjanjikan bahwa proyek ini akan gitu, tapi kita semua usahakan komunitas ini bareng-bareng supaya proyek ini jadi, supaya proyek ini benar-benar membawa hasil untuk kita semua jackpot rame-rame, itu yang selalu didengung-dengungkan. Dan saya semuanya, saya juga akhirnya kan ketika itu, iya ya, proyek ini kalau komunitasnya pun semuanya, maka kita juga akan kebagian momentumnya untuk jackpot teman-teman ya. Nah, ketika setelah kemudian lanjut di proyek DCF ini, saya bilang, Pak Bom, saya nggak mau ketinggalan. Karena proyek pertama saya ketinggalan. Nah, di proyek kedua ini saya invest sekitar $5.000 teman-teman ya. Jadi saya hajar $5.000 untuk apa? Untuk percepatan saya sendiri. Karena kemarin waktu awal-awal saya di NSG itu hanya berapa juta sih modalnya, modal kecil. Karena masih belum ini ya teman-teman ya. Tapi ketika di DCF ini, nah itu benar-benar saya gaspol di situ. Dan puji Tuhan, omset sekarang sudah mau ke 60.000 ya teman-teman ya. Jadi ya lumayan lah. Nah, saya ibaratnya gini, saya ngelihat proyek ini benar-benar dibangun atas dasar komunitas, dan sekarang tokennya udah listing. DCF sudah listing di market, sudah ada di market. Jadi semua harga tergantung komunitas. Ini yang menarik di sini. Dibalikin lagi ke komunitas. Developer tidak akan pernah menjaga, maksudnya ngetengin harga waktu itu pojokan seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita nahan harga, percuma, itu kan malah rusak. Nah, saya melihat proyek ini benar-benar, oh ternyata proyek ini dibangun dasarnya memang dari komunitas, teman-teman. So, jadi teman-teman, ayo, momentum ini adalah momentum awal di DCF. Jadi, kita harus gaspol, teman-teman. Saya ngelihat waktu kemarin di KL, kita kick off, itu luar biasa. Jadi spirit fighting-nya, dan benar-benar utilitasnya dibangun, teman-teman. Bukan hanya sekedar proyek-proyek kripto-kriptoan. Nah, teman-teman saya juga banyak tuh yang ikut proyek sebelah. Udah kemana orang yang sekarang udah ganti bisnis lagi. Sementara saya tetap stay. Dan kita tetap bertumbuh di sini. Jadi, karena kita di NS ya, di komunitas NS itu, proyek-proyeknya kan nanti ada proyek lagi ketiga, keempat, kelima. Dan saya yakin ketika komunitasnya ini kita sama-sama kuat, sama-sama membangun, maka jackpot itu bukan hal yang mustahil buat kita semua. Mungkin seperti itu, Bro Edo, sharing malam ini. Terima kasih